Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Rekan-rekan, kita ketemu lagi secara daring dan materi kita kali ini judulnya atau temanya adalah tentang copywriting, gitu ya. Jadi kalau di dua pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang BMC atau Nine Blocks ya, jadi udah tahu gimana cara bikin revenue stream, bagaimana cara tahu value proposition yang pas untuk mengakomodir customer segmennya, maka kita udah mulai harus jualan nih ya. Nah, kita mulai bikin yang namanya copywriting. Oke, buat sebagian besar mungkin dari kalian udah tahu ya copywriting, itu semacam kayak seni penulisan, bagaimana caranya melakukan iklan atau propaganda untuk ngajak orang untuk mau tertarik, membaca tulisan kamu gitu ya. Jadi, hari ini nggak cukup aja informasinya bagus, tapi informasinya harus asik gitu ya. Nggak cukup aja informasinya baik dan berguna, tapi juga yang berguna itu harus disampaikan secara asik. Nah, itulah gunanya copywriting. Dulu mungkin orang bingung ya, kalau orang tua kita, jadi hari ini banyak banget anak muda milenial ditanya, "Kerjaan lu apa?" "Oh, saya copywriter," gitu ya. Orang tua kita mungkin zaman dulu mikir, "Copywriter tuh apa?" gitu ya. Karena sekarang kan kerjaan-kerjaan udah istilahnya aneh-aneh. Ada orang, namanya menjadi career coach gitu ya, atau, pelatih karir gitu. Sekarang namanya copywriter. Wah, jadi dulu kerjaan-kerjaan yang nggak terlalu dianggap, bahkan sekarang bisa bisa mahal banget. Saya dapat informasi, jadi Gojek, menyewa, bagian untuk bikin iklan di billboard-billboard tuh bayarnya miliaran untuk bikin copywriting-copywriting yang lucu-lucu. Nah, kita hari ini belajar sedikit tentang copywriting karena saya tahu sebagian dari teman-teman di sini udah banyak punya toko online baik di marketplace maupun kalian jualan via media pesan seperti WA maupun via media sosial, Instagram atau Facebook ya. Atau bahkan yang sekarang udah mulai pada banyak masuk TikTok. Nah, kita mulai tentang copywriting ya. Aturan pertama, sebelum masuk tentang copywriting, kalian harus tahu dulu bahwa copywriting itu adalah bagian dari pemasaran. Tapi ada aturannya. Sehebat apapun tim pemasaran kita atau tim penjualan kita, akan percuma kalau produk lu nggak berkualitas. Jadi, produk berkualitas itu nomor satu. Makanya kalau bicara marketing mix, P yang pertama adalah produk gitu ya. Produknya boleh jadi, biasa aja gitu ya, tapi kenapa rame? Percayalah hal-hal kayak gini nggak akan bertahan lama. Contohnya adalah, Princess Cake Syahrini yang ada di dekat, Jenderal Sudirman situ ya, di Air Mancur. Awalnya happening, rame gitu ya, booming, sampai orang antri-antri, udah gitu tiba-tiba anyep gitu ya. Atau, kayak Rainbow Cake punyanya Shireen Sungkar sama Tengku Wisnu yang di Pajajaran. Awalnya rame banget ya, bahkan harganya hampir 100.000 kan tempo hari itu. Itu sangat jauh harganya itu 3 kali lipat dibandingkan lapis talas Bogor Sangkuriang gitu. Tapi ya karena orang udah nyoba, saya nggak tahu, sebenarnya kuenya relatively enak sih, mungkin karena harganya ya, lama-lama juga nggak akan bertahan lama gitu. Yang lagi-lagi yang laku dari Bogor, roti unyil yang harganya 1.000 something, atau lapis talas gitu ya, yang harganya nggak tahu deh 20-an atau 30-an gitu. Jadi produk yang tidak berkualitas boleh jadi awal-awalnya laku, tapi lama-kelamaan orang udah tahu rasanya udah nggak mau datang lagi. Itu yang pertama ya. Aturan kedua, nggak ada harga yang mahal, yang ada hanya konsumen yang belum teredukasi dengan benefit yang diberikan, gitu. Makanya kenapa saya bisa bicara gitu, hari ini zaman pandemik, cuma di Indonesia, di pandemik orang justru laku main sepeda. Jadi saya kemarin ngontak teman saya di Korea, dia bilang, "Ri, orang-orang di Korea pada jual sepeda, olahraganya mah di dalam rumah." Saya bilang, "Aneh juga ya, di Indonesia tuh orang pada main sepeda nih, lagi pandemik gitu, mungkin karena bosan di rumah," gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomongin sepeda, ada yang Pixie, sepeda Pixie yang nggak pakai rem, gitu. Ada yang namanya folding bike atau sepedanya dilipat, gitu ya. Ada juga, MTB sepeda gunung, dan satu lagi road bike. Harga road bike, terutama orang-orang Jakarta nih pada gila nih, harga-harga road bike tuh udah sampai harga yang 300 juta dan itu laku, barangnya sampai inden gitu ya. Atau kalau lihat belum lama lu namanya jatuh pakai sepeda namanya Carvelo itu harganya 60 gitu ya. Atau banyak orang, main Brompton harganya bisa bisa 30, 40 sampai 70 juta gitu. Nah, jadi kalau ditanya, "Kok bisa sih harga Brompton 3 kali lipat dibandingkan harga NMAX?" gitu ya.
Ya, lagi-lagi itu akan laku selama sudah teredukasi. Dan pagi ini saya dengar kupon untuk membeli iPhone 12 itu udah habis gitu ya. Gila nggak? Jadi sebetulnya bukan masalah harga. Harga berapa aja mau orang Indonesia mah dibeli gitu ya. Orang Indonesia kadang-kadang gila gitu ya. Dan ada sebutan untuk orang Sunda katanya ini biar tekor asal kesohor gitu ya. Semoga teman-teman nggak kayak gitu deh. Oke ya, jadi produk apapun, sebagus apapun kalian promosi, kalau produk lu nggak oke, nggak akan laku. Yang kedua adalah produk boleh mahal gitu ya, selama konsumen sudah teredukasi dengan benefitnya, pasti mereka akan mau beli. Oke, itu aturannya sebelum kita masuk di copywriting. Nah, bicara tentang copywriting, nah, kita harus tahu dulu anatomi dari copywriting. Ada yang namanya headline, di bagian kepalanya itu headline. Ada yang namanya penawaran di badannya, ada yang namanya alasan. Nah, ini 3 yang pertama. Yang keempatnya adalah bonus, yang kelimanya adalah testimoni, yang keenamnya adalah garansi, yang ketujuhnya adalah call to action, dan yang ke-8 adalah NB. NB itu adalah notabene. Jadi kalau ada surat-surat di bawahnya NB.2. NB itu ada notabene, kepanjangan dari notabene gitu ya. Nah, ini kita akan bahas ke-8 anatomi ini untuk kalian bisa menulis copywriting yang asik dan seru. Mudah-mudahan 1 jam ke depan saya bisa menerangkan ini dengan lengkap. Oke, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Saya mengecilkan badan dulu. Sit. Oke. Yang pertama adalah headline. Headline atau judul gitu ya. Headline itu biasanya kalau di koran-koran tuh headline, judul yang utama tuh yang gede. Jadi headline itu penting, penting banget karena headline adalah iklannya iklan. Jadi kita bikin iklan, tapi headline adalah iklannya iklan. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang main e-commerce dan digital marketing nyebutnya sebagai clickbait ya, atau faktor yang membuat kita mengklik. Dan biasanya 3 detik pertama itu yang menentukan segalanya. Untuk kalian yang masih main Twitter, saya hari ini kebetulan punya Twitter juga, tapi gunanya bukan untuk banyak-banyakan follower atau apa-apa, tapi saya lebih suka aja baca berita dari Twitter. Karena buat saya, Twitter itu praktis. Si burungnya itu akan bunyi kalau kita nulis lebih dari 150 atau 140 karakter gitu ya. Jadi semua orang nggak bisa curhat panjang di Twitter. Karena semua orang harus nulis singkat, padat, dan jelas. Dan enaknya di Twitter, saya tinggal follow beberapa berita, kemudian udah tahu baca headline-nya bisa ngerti apa yang terjadi di dunia ini gitu ya. Sedangkan kalau ngeliat Facebook, banyak orang curhat gitu. Nah, makanya headline itu menjadi penting. Karena informasi kita hari ini sudah overload, kita semua pusing sama informasi, makanya penting untuk punya judul yang asik gitu ya, supaya orang mau ngeklik. Karena sebagus apapun isi iklan lo, kalau orang nggak mau ngeklik judul lo atau headline lo, maka segala sesuatu akan menjadi percuma. Lihat ini, di jalan-jalan lagi ramai ya. Bukan iklan Nyapres, punya Sandiaga Uno gitu ya. Nah, isinya sebetulnya adalah cuma ajakan yuk pakai produk lokal. Ini adalah kontennya, cuma ajakan yuk pakai produk lokal. Asli isinya cuma itu. Tapi kenapa orang nengok? Karena dia nulis headline-nya yang keren, bukan iklan Nyapres. Tapi siapa yang tahu ya kalau tujuan dia untuk Nyapres. Tapi intinya headline yang keren bisa mengalihkan pikiran kita dan bisa, akhirnya kita mau ngelihat gitu ya. Kalau iklan ini tiba-tiba diisi sama caleg, kemudian isinya basi, belum tentu kita mau ngelihat ya. Kemudian kita juga di billboard belum lama lagi ngeliat ini ya, tak kenal maka tak kebal. Nah, ini adalah salah satu propagandanya pemerintah karena pemerintah ini baru mulai ngedatengin vaksin untuk corona ya. Walaupun pagi ini gue baca di Kompas serem banget ternyata vaksin corona kita tuh belum terbukti. Aduh, belum terbukti kenapa udah dibeli ya? Bingung juga. Terus kita beli vaksinnya dari China, dari Sinovac. Sinovac itu adalah vaksin yang secara kualitas paling rendah. Nanti kalau saya dapat forwardannya, kalau kalian berkenan saya forward deh. Jadi beberapa negara nggak ada yang pakai Sinovac, cuman kita doang nih yang pakai. Dan nah oke, balik lagi deh, nggak ngomongin itu. Judulnya asik, tak kenal maka tak kebal. Maksudnya apa? Supaya orang-orang mau disuntikin vaksin. Karena kalau disuntikin vaksin lama-lama tubuh kita sudah mengenal, gitu kan. Jadi dia kebal. Ini iklan juga yang asik, tak kenal maka tak kebal, nggak banyak kata-kata gitu. Kenapa kita suka? Karena ada kata yang mirip tapi artinya beda, yakni kenal dan juga kebal. Tak kenal maka tak kebal. Loh, gitu ya. Ini salah satu bikin headline yang asik dan seru gitu. Oke. Ini ada fakta menarik seputar headline. Jadi menurut David Ogilvy, ini legendnya advertising, dia bilang kalau kamu punya waktu 30 menit,
untuk bikin materi iklan atau copywriting, maka 80% waktunya atau 20 menit waktunya adalah untuk mencari headline. Jadi lo kalau dikasih waktu 100 menit, berarti 80 menitnya tuh mikirinnya headline. Ya, karena di headline itu faktor kliknya. Kemudian survei membuktikan hanya 2 dari 10 orang yang membaca judul atau headline yang akhirnya meneruskan ngebaca isinya. Benar nggak? Rata-rata kita ngebaca isinya kalau judulnya asik. Tiba-tiba lu buka detik.com ada tulisan cara langsing tanpa mengurangi makan nasi. Mungkin saya juga akan ngeklik tuh gitu ya. Atau cara diet nggak pakai ribet. Biasanya langsung kita klik gitu ya. Atau buat cowok-cowok yang jomblo, 7 jurus menggait hati wanita. Wah, langsung lo klik gitu. Nah, itu kadang-kadang kita udah ngeliat judulnya dulu, baru kita tertarik untuk melihat isinya. Lanjut ya. Oke, sekarang adalah tentang headline. Setiap melihat headline, pikiran kita selalu mikirin 3 hal. Pertama adalah, kenapa gue harus peduli sama iklan itu? Gitu ya. Who care? Yang kedua adalah, terus kenapa? So what? Gitu ya. Selalu kita mikir, emang kenapa? Emang kenapa harus gue peduli gitu ya? Kedua, so what? Terus kenapa? Yang ketiga yang ada di pikiran pembaca adalah what is the benefit atau untungnya apa gitu ya. Kita selalu mikir siapa peduli, terus kenapa? Untungnya apa buat gua gitu ya. Kita selalu mikirin tentang diri kita. Gitu. Itu adalah prinsip orang dalam membaca headline. Oleh karena itu kita harus menyiasatinya. Cara menyiasati bikin headline yang baik. Nah, cara menyiasati bikin headline yang baik adalah pertama, kalian bisa menggunakan metode yang namanya metode benefit headline. Ya, namanya juga benefit. Benefit itu berarti keuntungan. Satu, ada yang namanya keuntungan ekonomi. Kalau kalian mau nunjukin barang kalian, kalau misalnya siapa lagi nih? Dedi mau nunjukin manfaat dari baju-baju dia, Sunardi mau nunjukin dari manfaat dari telur ayamnya, gitu ya. Atau teman-teman kalian mau nunjukin manfaat dari Mobile Legends dan bermain e-sport, maka gunakanlah kata-kata gratis, diskon, bonus, hemat, hadiah, paket. Ya, dan jangan lupa kalimatnya dibikin caps lock, kalau perlu dibikin bold. Kesempatan langka, beli 2 gratis 1, ya. Paket ekonomis, harga krisis, super hemat, bonus, boom, gratis gitu ya. Atau gratis 1000 piring nasi goreng, bayar pakai doa. Gratis 1000 mangkok bakso, bayar pakai senyum. Nah, orang Indonesia selalu suka dengan kata-kata yang berbau gratis, diskon, bonus, hemat, hadiah, dan juga paket. Nggak percaya, buktiin aja diri lu di mall-mall, lu datang ke Botani, ke CCM, atau manapun yang ada di Bogor, lu ngelihat, pasti langsung lihat, oh iya ya, setiap ada kata diskon, gue langsung nengok. Benefit kedua adalah benefit psikologis. Nah, benefit psikologis ini dicirikan dengan kata-kata yang memainkan emosi, yang menyentuh hot button atau tombol panasnya dari yang mau lihat gitu ya. Ini terkait dengan keinginan, kebutuhan, dan masalah. Kata-kata yang dipakai, cara, langkah, gitu ya. Terus teknik, jurus, strategi, gitu. Itu adalah kata-kata yang dipakai oleh orang untuk memberikan benefit secara psikologis. Contoh, nih saya kasih contohnya. Nanti kalian hanya perlu tinggal liatin contoh-contoh ini aja, kemudian diaplikasikan ke barang-barang kalian. Contoh, langsing dalam 30 hari tanpa diet. Wah, siapa yang nggak mau langsing ya tanpa diet? 7 langkah praktis bebas finansial. Membongkar 7 cara meledakkan omset bisnis dengan Facebook. Strategi dapat duit dari Instagram. Terbukti. Cara hidup sehat dan berlimpah. 77 jurus memikat hati wanita. Teknik cepat menguasai bahasa Inggris. Dijamin. Nah, jadi manfaat-manfaat yang dia tonjolkan adalah manfaat-manfaat yang sifatnya sangat psikologis sekali. Ini teknik kedua dalam bikin headline. Nama tekniknya adalah curiosity atau bikin orang penasaran. Penasaran itu identik dengan teka-teki ya. Ini cocok untuk jadi subjek email atau menjadi tautan link atau artikel kalian gitu ya. Jadi kalian bikin ujung-ujungnya nanti larinya ke landing page-nya. Nah, untuk bikin orang penasaran bisa pakai pernyataan, bisa pakai pertanyaan. Oke. Pernyataan sama pertanyaan itu beda. Sekarang kita bahas dulu yang pernyataan ya. Yang pernyataan, ini dia 7 tips diet praktis buat si wanita karir. Ini dia 5 tips diet praktis di masa pandemi. Ini dia 3 tips praktis untuk mahasiswa Unpad, nah, atau untuk mahasiswi, gampang kan?
Kemudian cara menurunkan berat badan 10 kilo dalam 3 minggu, gitu ya. Ini dia rahasia orang-orang mengira saya 10 tahun lebih muda. Tuh. Kerugian ratusan juta rupiah yang dapat dihindari hanya dengan 100.000 rupiah. Wah, ini cocok nih untuk anak-anak HMM, anak-anak BEM yang mau ngadain training tentang apapun. Ini dia cara ngatasin kerugian hanya dengan sekian untuk orang daftar ya. Kesalahan senilai 1 miliar. Rahasia sholat husu ala Rasulullah dan sahabat. Rahasia menghitung secepat kalkulator. Nah, ini adalah judul-judul headline yang menimbulkan rasa penasaran, tapi ini dalam bentuk pernyataan. Sekarang kita lihat dalam bentuk pertanyaan, apa yang membuat wanita terlihat awet muda? Wah, kan kalau cewek kan gitu kan, dia selalu pengen kelihatan awet muda, pengen kelihatan lebih putih, mungkin pengen kelihatan rambutnya panjang, nggak pengen ada keriput. Sama ya kalau cowok nggak pengen rambutnya kelihatan botak, gitu kan, segala macam. Bagaimana cara membuka toko langsung laris manis? Bagaimana mendongkrak produktivitas hanya dalam 3 hari? Nah, itu salah satu bentuk-bentuk headline dalam bentuk pertanyaan. Ini yang ketiga nih ya, ini yang ketiga. Cara membuat headline dengan menggunakan gimmick gitu ya. Ini cocok untuk slogan, untuk judul iklan di media sosial maupun di subjek email. Gimmick tuh apa ya? Gimmick tuh yang menarik lah, atau orang banyak nyebutnya sih tipu-tipuan, gimmick ya, dikasih gimmick atau dikasih penarik lah ya. Nah, contoh ya, saya kasih nih. Misalnya produk kalian apa, kalian bisa bilang bahwa produk tradisional kualitas internasional. Atau kalau kalian lihat the cost, harga kaki 5, rasa bintang 5. Atau kalian bisa tulis juga jualan terus rezeki mulus. Banjir order dari reseller. Rezeki banter dari Twitter. Nah, mulai ngerasa ya, ada kata-kata yang sama seperti jualan terus rezeki mulus, banjir order dari reseller, rezeki banter dari Twitter, itu adalah metode yang B namanya. Kata mirip, arti beda. Oke, kata mirip, artinya beda. Oke, kalau yang tradisional dan internasional itu adalah sesuatu yang paradoks. Kaki 5, bintang 5 itu adalah sesuatu yang paradoks. Jadi itu yang A. Ya, nomor 1, nomor 2 tuh A, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, ya, sampai seterusnya itu adalah B. Update status dapat fulus. Status fulus, hampir mirip ya. Modal gratis, hasil fantastis. Sama-sama tis-tis. Nah, jadi kalau di sekolah dulu mungkin SMA sama SMP kita belajar bikin pantun dengan berirama AA. Nah, ini mirip lah bikin copywriting kayak gitu. Sekali broadcast dapat cash. Nah, mungkin kalau kalian gunain gini, ya, atau bisa juga banjir order jadi reseller. Wah, bisa jadi itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengulangan dan pertukaran. Nanti kita bahas sama-sama. Ini saya kasih contoh bagaimana menggunakan gimmick headline. Ini dia, bisnis online cuma dasteran omset miliaran. Nah, atau nanti kalau kalian bisnis online untuk mahasiswi cuma dasteran omset jutaan, gitu bisa. Untuk yang cowok-cowok, bisnis online cuman kaosan omset miliaran. Untuk anak yang males, bisnis online cuma koloran omset miliaran, bisa juga kayak gitu ya. Itu paradoks. Ini yang tadi kata mirip beda arti, istiqomah itu berat kalau ringan istirahat. Nah, itu yang kedua. Ini yang ketiga. Ini nggak apa-apa ya, sorry ini contohnya tentang penceramah Islam. Saya mohon maaf, tapi ini bisa diambil ilmunya. Pengulangan dan pertukaran ya. Contoh nih, merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jadi dia cuma ngeflip, jadi katanya diulang terus ditukar. Atau ada juga kata-kata lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kata-katanya sama, dia tukar. Nggak gampang sih bikin kayak gini, lu perlu mikir banget. Ini kelihatannya aja gampang karena udah jadi ya. Tapi ini perlu dipikirin banget ya untuk kalian lihat. Ingat, cara bikin headline bisa tunjukin benefitnya. Benefitnya bisa dalam bentuk ekonomi maupun psikologis. Bisa juga nimbulin penasaran orang lewat pernyataan maupun pertanyaan. Atau gunakan gimmick. Pakai metode paradoks, pakai metode artinya mirip, katanya mirip, artinya beda, atau menggunakan pengulangan dan pertukaran. Itu headline, kita udah selesai di bagian headline, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yakni penawaran. Nah, kalau headline-nya udah kelar, tugas kamu selanjutnya adalah bikin penawarannya. Gimana cara bikin penawaran?
dibagi 3 nih. Pertama adalah bikin pengantarnya dulu. Kamu harus menyapa, "Assalamualaikum, selamat siang, halo, selamat sore," gitu ya. Kedua, "Apa kabar Ibu? Apa kabar Bapak? Saya doakan Bapak Ibu selalu sehat." Nah, itu namanya menanyakan kabar dan mendoakan. "Perkenalkan saya bla bla bla, saya punya produk misalnya telur ayam, saya punya produk baju batik, saya punya produk kerudung apa." Nah, baru tuh itulah pengantar, ya. Kemudian deskripsi produk. Nah, deskripsi produk nih kalau kalian udah ngerti yang kemarin value proposition udah pasti tahu. Deskripsi produk harus menjelaskan sesuatu tentang kesusahan orang yang namanya pain sehingga kita bisa kasih solusinya atau kita jelasin sebuah keuntungan kan gitu kan dalam value proposition entah menjadi gain generator atau pain revealer. Nah, ingat ya. Nah, baru diceritain tuh kita punya fitur apa. Dari punya fitur apa, baru kita ceritain detail manfaatnya dari fitur itu. Misalnya, iPhone punya fitur namanya Siri, tinggal ngomong, "Hai Siri," gitu ya. Atau kita masuk rumah, "Hai Google, turn off the light," matiin lampu. Nah, itu namanya fitur. Apa manfaatnya? Ya simple, kita bisa voice comment gitu. Nah, jadi bedain antara fitur dengan benefit. Fitur itu adalah sesuatu yang ada pada barang kita. Sedangkan benefit adalah manfaatnya. Ingat, fitur bukan manfaat, ya. Jadi benefit bukan sebuah fitur. Ini contohnya, orang kalau kalian jualan spring bed, jangan bilang mau jualan spring bed, tapi orang beli itu karena tidur nyenyak, bukan spring bednya. Jadi contohnya adalah mau tidur nyenyak, gitu ya. Jadi kamu bisa menggunakan kata itu. Atau kamu mau jualan sampo, kamu bukan bilang kamu jualan sampo, tapi sesuatu yang bisa menghilangkan ketombe. Mau hilang ketombenya, mau rambut Anda panjang berkilau, ingat nggak? Iklan selalu gitu kan? Mau rambut seperti ini, gitu kan? Jadi dia nggak ngomongin samponya, tapi dia ngomongin manfaatnya. Itu salah satu di bagian ini yang penting untuk kita ketahui. Sekarang bagian ketiga nih, headline udah, penawaran udah, sekarang alasannya. Oke, kita harus ngasih alasan yang baik ke orang dalam sebuah copywriting kenapa dia harus beli produk kita. Karena menjual itu tentang why, tentang kenapa. Jadi menjual itu bukan tentang apa, tapi tentang kenapa. Ya, beberapa contoh kalimat yang bisa kita pakai untuk alasan adalah 7 alasan kenapa kamu harus beli produk ini. Mengapa produk ini wajib dimiliki? Kenapa ini penting untuk dicoba? Kenapa kamu harus bergabung dalam membership kami? Itu salah satu contoh untuk alasan, ya. Nah, dalam menentukan alasan, tentu kita perlu tahu keunikan produk kita. Makanya kita sendiri harus dalam. Kita harus lebih tahu produk kita dibandingkan konsumen. Maka ya kita harus punya alasan yang jelas kenapa sih. Nah, ini kembali lagi nih ngomonginnya value proposition nih. Kenapa sih konsumen harus beli produk kita? Apa karena kualitasnya, karena barang kita enak, atau karena harganya, ya harganya yang murah, atau karena layanannya, itu bisa diantar ke rumah, atau karena kecepatannya. Hari ini diorder, hari ini juga barang ada. Betul nggak? Kalau ingat kita makan rasa utama di depan pakuan, mungkin bukan kualitasnya, tapi karena harganya lebih murah, gitu ya. Kita harus tahu dan juga kalian harus pikirin nih, kenapa mereka harus percaya sama kamu? Kenapa mereka harus beli produk kamu bukan produknya kompetitor? Itu harus dipikirin supaya kamu punya alasan yang kuat, gitu ya. Kenapa sih? Kenapa lu harus belinya di gua gitu ya? Gitu. Dan kenapa harus belinya sekarang bukan besok? Nah, nanti kita belajar lagi nih tentang ngasih gimana cara nakut-nakutin konsumen gitu ya. Dan kenapa kita harus memberikan penawaran spesial tersebut. Baik, udah. Headline udah. Penawaran udah. Ya, nentuin alasannya udah. Ya, headline tadi harus yang menarik banget. Penawaran kasih pengantar dia gitu ya. Kemudian kasih tahu pain gain-nya apa, termasuk juga benefitnya. Lalu alasannya, kasih alasan kuat. Kenapa dia harus milih kamu bukan kompetitor? Kenapa harus belinya sekarang? Nah, itu dikasih tahu alasannya. Sekarang masuk yang 4, yaitu bonus. Nah, orang Indonesia tuh suka sama sesuatu yang berbau bonus. Makanya kalau kalian jualan ada bonusnya, pasti suka gitu ya. Misalnya jualan telur 1 kilo gratis 2 telur. Nah, orang suka dengan bonus. Nah, kalau bisa di saat kalian memberikan bonus, berikan juga nilainya. Misalnya kalau kalian jualan baju, jual baju batik, bonusnya adalah, atau gini, jual jaket batik, bonusnya kaos batik. Di mana kaos batik itu senilai 150.000. Jadi disebutin tuh bonusnya kira-kira nilainya berapa.
Dan ada hubungan yang relevan. Nah, tadi makanya saya contohin kalau batiknya jaket batik, kemudian bonusnya adalah kaos batik ya atau daster batik. Masih relevan karena sama-sama batik. Jangan lu jualan batik bonusnya mangga gitu ya. Jualan batik bonusnya pepaya, nggak nyambung. Jadi nggak relevan. Terakhir adalah bonus itu harus berkualitas, artinya harus keren dan juga konsumen mau. Kalau lu sendiri aja nggak suka bonusnya, kenapa konsumen juga suka gitu kan? Bonus itu harus sesuatu yang juga konsumennya mau gitu kan. Jadi mikirnya untuk kita aja dulu, kita mau nggak? Jadi jangan juga barang-barang yang nggak laku habis, kemudian gue bonusin deh, ya boleh. Tapi kalau bisa bisa berkualitas sesuatu yang asik, itu akan ngebuat orang jadi lebih tertarik. Oke, kita sampai kelima namanya testimoni. Ya, oke, dalam testimoni ini penting banget sih. Saya kadang-kadang kalau nggak ngerti barang yang mau saya beli, saya juga nggak tahu siapa aja kompetitor yang paling bagus di sini. Misal kalau motor kan jelas ya, ada Honda, ada Yamaha gitu ya, ada Suzuki. Kalau kita nggak ngerti, pasti kita baca testimoni. Misalnya lu disuruh nyokap lu beli blender, katakanlah mereknya sama-sama merek Cina semua nih. Mau nggak mau yang kita pegang adalah testimoni kan gitu. Makanya kita lihat adalah semakin banyak orang yang yakin dengan produk kamu tawarin, jadi kamu nggak perlu panjang lebar juga jelasinnya gitu ya, karena orang udah tahu kamu punya testimoninya. Nah, yang paling krusial dari testimoni itu adalah sebenarnya bagaimana cara kita minta izin dan bertanya supaya dapat testimoninya. Saya yakin teman-teman di sini udah punya barang, ya, udah punya barang jualan, jasa jualan, tapi kadang-kadang kalian nggak punya testimoninya. Padahal customer kalian tuh udah beli berulang-ulang sama kalian, harusnya dimintain dong testimoninya. Nanti ingat minta testimoni jangan Bu, Pak, boleh minta testimoninya, jangan kayak gitu. Tapi kalian bisa menggunakan bahasa yang lebih keren, misalnya Ibu, Bapak, gimana perasaan Ibu atau Bapak setelah pakai produk saya? Gimana Pak setelah beli baju saya? Gimana setelah nyoba ini saya gitu ya. Nah, nanti kalau dia setuju, oh iya saya suka gitu ya. Dia ngechat kamu balik, kamu tinggal bilang, Pak, boleh nggak ini saya screenshot jadi testimoni buat saya? Oh boleh, tapi nama saya jangan dicantumin ya, karena saya malu nih. Saya ini, kamu kan jualannya obat panu, masa nama saya dicantumin? Boleh Pak, namanya tinggal saya itemin gitu ya. Nah, minta izin tuh, setiap memasukin testimoni orang, mintalah izin, dan kalau dia setuju tapi dengan catatan, berarti namanya yang harus atau identitasnya harus kita tutupin. Kedua, kalau kasih testimoni, usahakan ada informasi yang spesifik. Misalnya, kamu jualan obat penurun berat badan 10 kilo gitu ya. Kasih tahu dong, alhamdulillah setelah 2 minggu berat badan saya turun 10 kilo gitu. Itu akan lebih kuat dibandingkan cuma ngomong alhamdulillah berat badan saya turun. Nah, turunnya berapa gitu. Makanya beberapa di iklan-iklan digital mereka selalu menggunakan foto yang namanya before after. Karena dengan foto segala sesuatunya udah nggak perlu dijelasin lagi ya. Before-nya apa, after-nya apa. Kalau perlu before after-nya pakai baju yang sama gitu, biar kelihatan jadi longgar. Kemudian omset saya naik jadi sekian. Nah, beberapa orang mulai nunjukin tuh foto rekening tabungannya. Wah, ini uang masuk, uang keluar. Saya sering tuh ngeliat kayak gituan. Atau naikin tinggi badan, dikasih tahu ya ukurannya. Atau putihin kulit, ya udah before after-nya ditunjukin. Ya, jadi penting ada screenshot-nya gitu. Kalau bisa, kalau Pak gimana kalau screenshot saya udah banyak testimoninya, jadikanlah screenshot itu menjadi sebuah video yang utuh. Jadi nanti dia tinggal di play main gitu. Itu ya sebutan testimoni ya. Lanjut yang keenam. Wah, udah sampai keenam aja nih dari 8. Adalah garansi. Nah, garansi ini penting karena konsumen itu punya dua ketakutan. Ketakutan konsumen pertama adalah dia takut dibohongin, kayak cewek ya, takut dibohongin ya. Kedua adalah takut terlihat bodoh gitu ya. Jadi konsumen itu selalu takut dibohongin, kedua takut terlihat bodoh. Maksudnya takut terlihat bodoh adalah gini. Banyak orang mau beli produk kita, tapi kadang-kadang mereka memutuskan untuk nggak jadi beli dan nggak mau nanya. Kenapa? Karena malu, takut disangka pertanyaannya bodoh gitu ya, atau blow on gitu. Misalnya kalian lagi pameran mobil di Botani, kemudian ada ibu-ibu kayak ngeliatin gitu. Ibu-ibu ini bukan nggak punya duit, tapi dia malu untuk nanya, karena kan harusnya kalau nanya mobil, ini cc-nya berapa, on the road-nya berapa harganya, AC-nya double blower apa enggak gitu ya, dan lain sebagainya. Matic apa enggak lah, itu kan kalau orangnya udah ngerti. Tapi kalau untuk orang yang ngerti, dia akan malu dan malu kelihatan untuk lihat bodoh. Nah, jangan lupa nih teman-teman, saya pernah baca review ya, salah satunya adalah konsumen di Indonesia itu adalah konsumen penanya. Jadi orang Indonesia itu malas baca, karena dia malas baca,
Kadang-kadang dia nggak mau baca deskripsi, dia nggak mau lihat stoknya ada apa enggak, yang penting gue ngechat dulu adminnya. Adminnya mau balas gue nggak, barang ini ada apa enggak. Nah, orang Indonesia lebih suka nanya dibandingkan baca. Nah, jadi akan keren banget kalau lu jualan pakai garansi. Jadi kalau kalau ininya pecah saya ganti. Tapi ingat ya, garansi itu nggak boleh bohong. Yang ketujuh, wah udah hampir terakhir nih. Ini yang paling penting juga, namanya call to action. Disingkatnya bukan CAT, sorry ya salah tulis. CTA, disingkatnya CTA. Call to action. Call to action itu adalah kata-kata yang harus kamu tulis lebih dari 1 kali biar ada efek hipnosisnya. Dan kata-kata ini berupa kalimat perintah atau penawaran, dan juga kata-kata ini harus to the point. Contohnya, beli sekarang, telepon sekarang juga, SMS sekarang, klik di sini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Kemudian dapatkan katalog gratis dari kami, hubungi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi. Berminat, hubungi. Putuskan sendiri, lakukan hari ini, buktikan sendiri. Tunggu apa lagi? Klik di sini. Waduh, gaya ngomong saya udah kayak sales ya. Jangan ragu-ragu, SMS di sini, hanya satu kesimpulan, beli sekarang. Nah, itu adalah yang disebut dengan call to action. Kalimat-kalimat ini kalau kamu bikin copywriting, boleh muncul lebih dari 1 kali. Mungkin buat kamu bosen, tapi buat pembaca dia nggak akan bosen. Karena itu sesuatu yang ngebuat dia, oh iya, gue harus ini ya, gue harus beli ya, klik sekarang ya, harus pesan sekarang ya, gitu. Itu yang namanya CTA atau call to action. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman semua, ini yang terakhir adalah tentang NB atau notabene. Ya, NB atau notabene ini komponennya ada beberapa. Satu, untuk social proof atau bukti sosial. Kamu perlu nunjukin di NB itu berapa banyak orang yang sudah pakai produk kamu, kemudian orang terkenal mana yang udah pernah pakai buat tujuan endorse, dan tunjukin mereka puas, gitu ya. Contoh, teman saya punya kopi, nama kopinya tuh Nusai. Kemudian dia pernah ngirim kopinya, kan sekarang di Bogor dia udah punya beberapa cabang, masuk ke Jakarta, dia ngirim kopinya ke Arman Maulana. Kemudian di Instastory-nya Arman Maulana dikasih tahu, ini punya gue, enak loh kopinya. Nah, itu adalah contoh dari social proof. Jangan lupa di NB tunjukin bahwa barang kamu langka. Misalnya keterbatasan jumlah orang yang bisa beli, ini diproduksinya terbatas, stoknya tersedianya terbatas. Saya suka tulisannya, NB, stok terbatas, seat tersisa tinggal segini, atau waktu promo tersisa gitu ya. Dan inilah yang disebut juga pain atau takut-takutin. Pembeli dengan menunjukkan urgensinya dari keterbatasan itu. Ini contohnya, siapa cepat dia dapat. Lebih dari 1.500 orang sudah merasakan kedahsyatan produk ini. Kini giliran Anda. Saya baru saja menginformasikan ini ke lebih dari 50.000 orang, sedangkan kuota hanya 200 orang. Daftar sekarang. Tuh kan, dia udah mulai nakut-nakutin nih. Sekarang adalah saat yang terbaik, SMS sekarang juga. Penawaran luar biasa berlaku khusus untuk hari ini saja. Jangan sampai pukul 24. Beli atau gigit jari. Nah, atau kalau boleh jujur, gara-gara produk ini saya bisa mencetak keuntungan bersih lebih dari 175 juta. Hanya dalam 5 hari loh, luar biasa kan? Cobain deh. Nah, itu adalah NB-NB yang bisa dilakukan. Lalu gimana Pak cara masukin NB kalau bentuknya flyers? Nah, ini kalau kalian lihat ya flyers ini saya sendiri ya, walaupun tahu tentang copywriting ini, saya masih suka kemakan sebagai korban copywriting untuk ditakut-takutin. Jadi saya kemarin dapat forwardan informasi flyers ini dari wakil dekan kita, namanya Bu Yuari ya. Bu Yuari ngomong, Mas Ari, ini lagi musim nih, orang pakai titel panjang-panjang. Misalnya, SEMM, MIKO, CPSP gitu ya. Atau belakangnya CSRP. Orang tuh lagi musim tuh titelnya panjang-panjang gitu. Makanya dia bilang, Ri, ambil sertifikasi aja. Kemudian dia kirimlah flyersnya ke saya. Flyersnya dikirim ke saya lihat, oh biayanya berapa? Oh 1 juta. Loh, tapi ini ada harga coret. Nah, inilah yang namanya gimmick tadi nih. Harganya dicoret dari 1 juta jadi 110.000. Nah, terus lihat nih teman-teman, di bawahnya ada tulisan kecil. Tulisannya adalah di atas nomor rekening ya, untuk 95 orang pertama. Kalau saya baca ini dan saya pengen ikutan tentang public speaking, maka saya harus buru-buru transfer uang. Karena saya tahu diskon 110.000 itu hanya untuk 95 orang.
Akhirnya ini kejadian nyata beberapa hari lalu, saya WA lah orangnya, si Feni ini, saya hubungin, saya WA. "Masih ada seat-nya?" "Masih." "Harganya masih 110?" "Masih Pak, silakan transfer." Dia ngasih nomor rekening, saya transfer, saya kirim. Udah gitu akhirnya saya dimasukin di WA grup. Ternyata dalam WA grupnya, saya adalah orang ke-200 sekian. Bayangin nggak, saya orang ke-200 sekian padahal katanya seat-nya 95 dan saya masih dapat harga 110. Itulah cara ngebuat pain atau cara menakut-nakutin orang sehingga orang tiba-tiba langsung berpikir bahwa dia harus belinya sekarang juga. Kenapa konsumen nggak boleh dikasih waktu? Karena konsumen kalau dikasih waktu dia galau, kemungkinan dia nggak jadi beli produk kamu. Itu tentang copywriting. Udah berapa lama ya? Hampir 1 jam kayak ini penjelasannya. Semoga kalian dapat manfaat dari sini dan nanti kita lanjut dengan diskusi ya. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.